Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak di antara kalian pasti sudah tahu apa itu makanan. Makanan merupakan zat yang dimakan oleh makhluk hidup yang kemudian diolah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tanpa makanan kita tidak dapat bernafas. Kalau nggak bernafas ya. Dan kemudian ada banyak jenis makanannya. Mulai dari bahan-bahan pokok deh. Misalnya nasi, padi, beras, gabah, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian berevolusi sampai sekarang menjadi nasi goreng, nasi kuning, nasi pecel, nasi merah, dan lain sebagainya. Dan juga ada kue atau jajanan, misalnya donat, klepon, ote-ote, onde-onde, Odading mengoleh rasanya. dan lain sebagainya. Tentunya setiap makanan memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Misalnya seperti ikan kaya akan omega 3 dan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nasi sebagai karbohidrat, sayuran dan buah-buahan kaya akan serat dan vitamin. Tapi pernah kepikir nggak sih, makanan membunuhmu? Loh, kenapa? Dari hasil penelitian, sekitar 10 dari 11 kematian terkait menu makanan disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Kalau orang pada umumnya mungkin langsung berpikir begini, memangnya makanan apa yang dapat membunuh? Misalnya, garam. Garam dapat meningkatkan tekanan darah dan juga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Selain itu dapat disebabkan pula oleh porsi menu makanan yang tidak seimbang. Misalnya dari data ini menunjukkan berapa persen orang mengkonsumsi makanan tersebut per harinya. Dan dari data ini kita bisa lihat terutama daging. Nah kalau saya sih makan mungkin enaknya pakai bumbu ya, kasih bumbu apalah sembarang, dan mungkin di bumbu itu ada garamnya ya, double penyebabnya. Jadi mending kita ini makan apa, kurma ya, serah anda mau makan daging kayak daging ini daging itu, nasi ini nasi itu, sayur ini nasi sayur itu, yang penting sehat. Gimana cara tahu sehatnya? Yang ada badaknya. Kalau nggak tahu, mamah tahu sendiri. Mamah tahu sendiri. Ya tapi serah anda mau makan kurma ya nggak apa-apa. Lagian saya belum pernah denger juga kasus kematian karena cuma makan kurma dari subuh sampai maghrib, belum pernah denger. Dan juga ada satu lagi yang nggak kalah penting, air putih. Kita harusnya minum air putih itu sekitar 8 gelas per hari. Dan kalau makanan panas atau minuman panas, Hot food. pada umumnya biasanya meniup makanan. Dan kalau bisa itu jangan. Kenapa? Kalau kita meniup, yang kita keluarkan karbon dioksida. Dan mungkin aja bisa terkontaminasi makanan atau minuman tersebut. Setidaknya kita mengurangi risiko bahayanya. Nice. Jadi gini deh, kita di Indonesia perbandingan luas daratan dan lautannya. Luas lautan kan. Nah, otomatis garam banyak. Setidaknya kita bisa mengekspor lah. Dan juga kalau kita makan, setidaknya makanlah secukupnya. Mungkin kecukupan antara orang dewasa, pemuda, anak-anak beda-beda. Kan orang dewasa berapa KKL, pemuda berapa KKL, anak berapa KKL. Kebutuhan pemuda itu apa aja? Setidaknya sekitar 120% dari piring itu berupa karbohidrat dan sayuran. Kemudian 60% itu berupa buah-buahan dan lauk. Dan kalau kita makan secukupnya, kan mungkin saja pengeluaran yang kita keluarkan berkurang. Dan mungkin saja ada simpenan kan. Nah, simpenan itu bisa kita donasikan ke anak-anak penghafal Quran. Dan nanti mereka makan dari makanan yang dibeli pakai uang yang kita donasikan. Dan ketika mereka baca Quran, pahalanya mengalir kita, amal jariah. Yeah, boy. Dan kalau kalian mungkin pernah kepikiran mie itu bahaya atau enggak sih? Kalau dari saya loh ya, saya pernah dengar dari guru saya SMP, beliau itu makan mie waktu di Australia, itu makan mie aja bahan awal makanannya, tapi masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Yang beliau ceritakan itu beliau masak mie menggunakan bumbu sendiri. Jadi kalau yang saya simpulkan itu, setidaknya kita harus memilih bumbu yang tepat atau bumbu yang
seimbang lah. Jadi sehingga kita mengurangi risiko bahaya. Mungkin di utamanya itu ada di bumbu sama menu porsi makanannya sama yang halalnya. Halal.